eh, yang orang ketiga pun juga ikut-ikutan tidak baik bicaranya. Ibu kamu kecewanya luar biasa. Ya kalau kita bicara soal pelakor atau orang ketiga, itu udah pasti nggak baik. Ya dong Mbak Yu, mana ada seseorang, apalagi perempuan, yang tega dan rela untuk Mengambil merebut suami orang. pasangan orang lain. Kan itu kayaknya di luar logika manusia. Tapi kamu kenal sama orang ini? Aku tahu ceritanya Mbak Yu. Maksudnya saat itu kayak perempuan itu nelfon gitu, senekat itu. Jadi aku selalu bercanda sama teman-teman aku kayak, pelakor itu nggak hanya 2021, dari tahun 98 sudah berani. Panjang hidup mungkin tiap Aku orang bisa tuh. ketawa sekarang loh, maksudnya saat itu dulu kayak mungkin sedih ya, sekarang ya dari tahun 98 dia udah berani telepon mama aku, caci maki ke mama aku. Dan saat aku syuting Mbak Yu, ini yang menarik nih, saat aku syuting dia telepon aku untuk ngomong sama mama karena papa aku nganter aku syuting karena aku nggak punya mobil. Terus dia nggak terima papaku nganter aku. Loh, terus ditelepon dia caci maki mau ngomong sama mama. Saya bilang nggak ngomong sama saya. Jadi dalam setengah jam break syuting semuanya karena saya lagi dicaci maki sama perempuan itu. Saya tahan teleponnya karena saya nggak mau mama saya sakit hati. Jadi ngomong sama saya. Jadi dia jelek-jelekin mama saya di kuping saya. Sampai sekarang mama saya nggak tahu itu ucapannya apa aja. Dan nggak akan ada orang yang tahu. Lucunya, nggak sampai setahun kemudian saya beli mobil Mbak Yu. Rezekinya itu kan ya. Gak diantar papa kan, alhamdulillah. Waktu itu papa cuma pengen lihat gimana sih anaknya syuting. Dia telepon saya, dia minta maaf. Dia bilang dia mau pinjem mobil. Tuh kebaikan Tuhan kan. Terus saya bilang atas dasar papa saya pinjemin mobilnya. Jadi karena waktu itu posisi kita lagi nggak ada gitu, terus caci maki, ketika ada dia baik-baik, begitu lagi terus-terusan ya. Jadi aku tahu memang dia tipikal orang yang tidak berubah, dia hanya baik ketika ada maunya gitu, dan dia bisa menghina di saat dia nggak suka, kan itu kan orang yang nggak baik. Itu hal yang aku nggak bisa maafin. Sekarang tuh mama kamu udah bahagia. Nah, bahagia tuh apa? Itu kan yang kita beda-beda. Bahagia bisa diciptakan karena konotasi tiap orang bahagia itu lain-lain. Tapi sebagai seorang anak pasti bisa melihat bagaimana ibunya bisa layak, bisa tersenyum dengan lepas. Jadi gini, Sudahkah seperti itu? Mbak Yu nih nanya pas banget. Jadi kemarin baru pertama kali mama ngomong, ada asistenku juga. Jadi nggak sengaja aku lagi pengen videoin dia, gitu ya, dia baru mau masuk mobil gitu, terus dia ngomong ada kalimat gini, aduh bahagia banget deh. Selama ini belum pernah. Nggak pernah ngomong gitu, aduh bahagia banget deh. Terus kayak oh ternyata dia sebahagia ini ya. Karena memang keluargaku tahu deh pasti. Aku bakal nyerahin apa aja asal mamaku happy. Gitu. Mau aku bakal berjuang bagaimanapun supaya dia benar-benar ngerasa oh ini yang gue mau. Bahkan di saat orang lain rasa nggak perlu sebegininya tahu, mama nggak usah diturutin yang ini gitu. Misalnya om aku atau tante aku, ya Allah Fani ini nggak perlu diturutin, mama mau kayak gini, kayak nggak apa-apa, sok silahkan, nggak apa. Mama mau apa iya, padahal nggak penting misalnya. Atau mama maunya yang ngada-ngada gitu kayaknya, namanya orang tua yang Ya, baik, betul. kayaknya nggak masuk akal maunya mama ini, tapi ya nggak apa, yaudah. Kan berupaya sebagai anak. Harus Mbak Yu. Dan aku tidak suka bercerita masalahku ke orang tua. Tidak Kamu suka. berusaha telan sendiri. Tidak suka. Buat apa kita menceritakan misalnya, aduh mah Fani syuting capek banget mah. Aduh mah tadi Fani gini sama klien. Aduh mah ternyata honor Fani gini. Buat apa menurut aku? Orang tua nggak perlu denger pahit-pahitnya kehidupan kita. Iya betul. Tuh waktu kita kecil juga kita nggak dia ngomong, mama tuh nggak ada uang. Iya. Mama tuh nggak. Jadi kita ngapain ngasih hal yang nggak manis gitu. Jadi Iya. nggak perlu. Mama nggak perlu tahu menurutku. Gitu. Iya. Jadi mungkin itu yang bedain aku sama saudara-saudaraku. Aku membiarkan permasalahan pekerjaanku menjadi masalahku, bukan menjadi masalah keluarga. Iya. Aku tidak membebankan mereka untuk memikirkan kehidupan aku. Biar kehidupanku, aku yang pikirin. Kamu termasuk keras kepala ya. Kalau udah punya argumen juga kamu berani perang loh. Iya. Tapi ketika aku percaya itu benar Iya, ya. betul. Kamu bilang sama mama kamu, Mama, Fani bangga jadi anak mama. I love you. Dan terima kasih sudah menjadikan Fani seperti ini. Dengan segala kurangnya Fani minta maaf. Sayang mama. Mama, Fani sayang banget sama mama. Fani akan melakukan apapun buat mama.
dengan segala kekurangan Fani di masa lalu, dengan segala kesalahan yang mungkin sudah Fani lakuin, sedang Fani lakuin, dan mungkin akan Fani lakuin karena Fani cuma manusia biasa. Fani minta maaf. Mudah-mudahan apa yang udah Fani lakuin, apa yang udah Fani perbuat untuk Mama bisa ngebahagiain Mama. I love you. Yang jelas bahagia itu bikin kita tuh bebannya kita berkurang, tapi kita bisa bahagia tersenyum tanpa memberatkan orang lain, dan bahagia kita bisa di posisi nyaman. Karena kalau kita nggak nyaman belum bahagia, tapi dengan bahagia pasti ada nyamannya. Dan itu tidak semua bisa merasakan, karena bahagia bisa kita ciptakan dengan cara sederhana pun bisa kita bahagia asal hati kita nyaman. Hal apa yang belum kamu lakukan buat mama kamu? Cita-cita yang sudah lama kamu inginkan yang belum kamu lakukan buat mama kamu? Ketika aku ngomong aku benar-benar apapun untuk Mama itu aku sungguh-sungguh Bayu, benar, apapun, everything, semua hal untuk Mama, bukan hanya uang, bukan hanya waktu, segala macam untuk Mama. Yang banyak hal yang mungkin aku nggak bisa ceritain juga pastinya kan, tapi udah aku lakuin semata-mata untuk Mama. Gitu, dan untuk menebus kesalahan aku karena aku manusia biasa. Betul. Aku anak-anak yang pernah muda, aku pernah bandel dan lain-lain. Aku rasa itu pasti pernah ngecewain Mama, dan aku minta maaf, aku menebus kesalahan dengan cara aku ya pasti gitu, nurutin kemauannya Mama juga. Jadi kalau bicara apa yang belum aku lakuin sampai detik ini, semua yang dia mau udah aku Sudah berikan. kamu maksimalkan. Saya suka wanita yang bekerja keras dan wanita yang sangat menyayangi atau menjunjung tinggi keluarganya, juga orang tuanya termasuk mamanya. Saya sangat salut dengan wanita-wanita seperti itu yang tidak egois dengan dirinya sendiri. Dan Fani ada di situ. Terima kasih buat hari ini. Sama-sama. Memberi kesempatan saya untuk bicara dan datang ke sini untuk ngobrol sama saya sebagai seorang kakak atau ibu terhadap anak ataupun terhadap adiknya. Yang punya orang tua, jangan sia-siakan beliau, sayangi beliau, hormati beliau, dan tidak semua orang tua mengharap harta kita. Tapi dengan perhatian kita yang tulus, orang tua akan bahagia. Doa tersembunyi di orang tua itu yang kita harapkan. Karena ketulusan tidak semua orang dimiliki. Tapi kita akan dapat ketulusan dari orang tua ataupun dari orang-orang yang memang tulus terhadap kita. Kita harus bisa mengatur semuanya. Semoga kita bertemu di menembus nalar berikutnya dan bertemu dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Saya minta maaf bila ada kata-kata yang tidak baik ataupun tidak dimengerti di luar sana. Jaga kesehatan. Dan terima kasih buat Fani hari ini. Sama-sama Mbak Yu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.